Itu saya mulai nih. Sebelumnya perkenalkan nih, Tiang Yoni, temannya Upi juga nih, salah satu mahasiswa saking Unut, perawat nih. Jadi sebenarnya hari ini kita ada mau memberikan sedikit informasi nih ke Nenek. Gimana sebelumnya, gimana hari ini kondisinya nih, ada keluhan? Laki biasa ya. Sehat nih? Sehat. Jadi sebenarnya kan dulu waktu teman-teman sempat kesini juga Nek nanya ke Nenek terkait kondisinya Nenek seperti apa gitu. Dulu Nenek sempat bilang ada ngerasa gatel. Sekarang masih Nek? Dan seperti begitu. Dan begitu. Kecuali makan pindang, tergantung makanannya nih ke. Mungkin mengurangi daging ayam yang gitu-gitu. Dan kadang malam makan tidur ke gatal, kurangi pindang. Tadi malam ada ngerasa gatel? Kemarin. Yang kurang ini ketang yang tempe, tahu yang itu. Tahu tempe lah dong. Tahu tempe bisa. Jadi tujuan kami Nek datang ke sini hari ini untuk memberikan informasi terkait gatal yang Nenek rasakan hari ini, Nah itu penyebabnya apa? Mungkin Nenek udah tahu penyebabnya seperti yang Nenek sampaikan tadi, dan juga cara penanganannya, Nek. Nah, informasinya akan disampaikan oleh teman saya dua ini Nek, Indah sama Dewi Nek. Waktunya nggak lama, 10-15 menitan aja cukup. Kalau misalnya Nenek di tengah-tengah penjelasannya Indah atau Dewi ada pertanyaan, bisa aja langsung ditanya Nek. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti, nanti apa aja boleh itu. Nah, sebelum kita mulai, apa Nenek ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau gitu kita mulai kan nih pemberian informasinya oleh Indah dan Dewi. Kira aku nanti sinambura. Kenapa Nek? Ya memang yang diburu dulu. Kan, Tapi kan umurnya pun 82, pun dia pun laku pos. Buka, kental pun. Ini wajar kan? Ini wajar nih. Tapi masa udah bisa untuk makan sendiri. Bayar tiap hari. Bayar setiap hari. Biasa, ini tidak makan yang di ke pasar anak tiang dan belikan. Ke pasar gitu lah. Dia yang anak tiang tadi sini udah bawa napi. Sayur-sayuran gitu. Tahu? Seperti anak biasa. Iya. Tapi dia urpi. Makanya sekarang Upi juga mendampingi Nek. Misalnya nanti ada informasi apa kan nanti Upi juga membantu di sini sama Nenek. Jadi kira aku sinambura. Baik Nek, sebelumnya terima kasih karena Nenek sudah bersedia bergabung bersama kami di sini. Di sini kami akan berbagi sedikit informasi mengenai gatal-gatal yang sempat Nenek ceritakan kemarin. Nah, untuk yang akan kita bahas di sini itu mengenai apa sih itu gatal-gatal, lalu untuk tanda dan juga gejalanya, dan juga apa yang menyebabkan gatal-gatal itu sendiri, dan juga cara mengatasinya. Nah, selanjutnya untuk pengertian atau definisi dari gatal, atau dalam istilah medis kita menyebutnya pruritus nih Nek. Tapi di sini kita sebutnya gatal-gatal saja ya. Nah, untuk gatal-gatal itu sendiri adalah sensasi yang timbul akibat reaksi kompensasi tubuh terhadap benda asing yang bersentuhan langsung dengan kulit, sehingga mengakibatkan adanya rangsangan untuk ingin menggaruk seperti itu. Gatal ini merupakan sensasi kulit yang iritatif dan menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada orang yang mengalaminya, seperti yang Nenek alami kemarin. Nah, untuk gatal ini sendiri dapat disebabkan karena beberapa kelainan kulit juga, seperti adanya infeksi dari kuman atau benda-benda lain, makanan juga. Lalu untuk sampai sini apakah ada yang ditanyakan ya?
belum ada nggih. Lalu untuk tanda gejalanya sendiri itu ada sangat bermacam-macam, di mana tanda gejalanya ini disebabkan karena gejala pruritus ini sangat bermacam-macam karena mengikuti dari penyebabnya itu sendiri. Dimana untuk penyebabnya sendiri di sini ada 3. Yang pertama itu karena kulit yang kering, dimana seperti yang kita tahu pada usia lansia itu kulitnya sudah sedikit kering seperti itu. Jadi ketika kulit kering akan menyebabkan kulit itu bersisik. Ketika kulit itu bersisik, dia akan terlihat lebih gelap daripada warna kulit di bagian tubuh yang lain. Lalu untuk faktor yang selanjutnya adalah faktor lingkungan, di mana seperti yang kita tahu faktor lingkungan ini meliputi debu atau cuaca yang terlalu panas, cuaca yang terlalu dingin, makanan dan juga pakaian. Nah, itu juga akan mengakibatkan gatal-gatal sehingga muncul bintik-bintik merah pada kulit. Lalu untuk yang ketiga, di sini ada karena gigitan serangga, di mana untuk gigitan serangga ini seperti semut, nyamuk, atau serangga-serangga yang lain, itu juga menyebabkan bentol-bentol warna merah pada kulit. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan ya? Iya, cukup. Selanjutnya oleh teman saya. Ya Nek, Iya. jadi di sini saya Indah mau melanjutkan ya penjelasan mengenai gatal itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa penyebab Nek yang bisa menyebabkan terjadinya gatal. Yang pertama itu usia lanjut. Nah, Nenek kan sudah termasuk ke usia lanjut ya. Jadi usia lanjut itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya gatal karena udah semakin bertambahnya usia, jadi fungsi tubuh tuh juga semakin menurun Nek ya. Salah satunya kulit. Jadinya kulit itu bisa menyebabkan kering dan karena juga bisa keriput. Iya benar. Itu bisa juga disebabkan karena kurangnya cairan. Nah, bisa menyebabkan kulit itu menjadi sensitif dan salah satunya gejala yang muncul itu berupa gatal seperti itu Nek nggih. Kemudian sama makanan saja penyebabnya. Bisa makanan juga bisa menjadi salah satu penyebabnya Nek, karena alergi. Nah, yang kedua nih karena salah satu faktor lain yang bisa menyebabkan gatal itu karena alergi. Nah ya, jadi alergi itu dari banyak macam ya, bisa dari Nenek kan sebelumnya bilang kalau alergi debu ya. Iya. Kemudian juga sekarang karena makan pindang, mengurangi juga ayam ya. Ayam, makanannya kita ayamnya kan ayam. Iya, Ayam boiler. Iya, ayam boiler nggih bener. Nika menjadi salah satu penyebab dari terjadinya gatal ya, karena tubuh Nenek itu sudah mengetahui bahwa Nenek itu nggak boleh kena debu, nggak boleh makan makanan seperti bek pindang maupun ayam. Jadinya tubuh itu memberikan respon, dia memberikan gejala berupa adanya gatal seperti itu Nek nggih. Kemudian yang ketiga itu ada daya tahan tubuh yang lemah, daya tahan tubuh atau imun yang lemah nggih. Jadi karena daya tahan tubuh itu berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit. Jadi karena daya tahan tubuh atau kemampuan tubuh untuk mencegah terjadi penyakit itu menurun, jadinya penyakit itu akan juga mudah untuk masuk ke tubuh ya Nak ya. Salah satu mempengaruhi benar. Karena udah diketahui tubuh itu udah masuk atau terkena penyakit, jadinya tubuh itu merespon dengan salah satunya ada gejala gatal seperti itu Nak nggih. Kemudian faktor penyebab yang keempat itu hamil. Nah, hamil ini bisa menyebabkan gatal karena adanya terjadinya perubahan hormon ya. Jadinya kadang orang hamil itu bisa saja kulitnya itu menjadi kering dan kelembaban serta elastisitas dari kulit itu akan menurun, menyebabkan kulit itu akan mudah sensitif. Ya, jadinya dia gampang biasanya kena benda-benda apapun bisa menyebabkan gatal nggih. Kemudian faktor penyebab yang lain itu karena menderita gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini bisa terjadi, bisa menyebabkan terjadinya gatal karena adanya penurunan kandungan air serta kandungan keringat di dalam tubuh, di dalam kulit khususnya, sehingga kulit itu menjadi rentan untuk kering. Nah, dari keringnya itu bisa menyebabkan kulit itu mudah terkena benda-benda asing sehingga memunculkan gejala berupa itu perlu kita minum banyak. Iya, cairan. Makanya minimal harus 6 sampai 8 liter, 8 gelas per hari nggih. Kemudian selanjutnya karena mengonsumsi obat-obatan, mungkin ini bisa karena alergi obat sehingga tubuh itu nggak
nggak mau menerima obatnya itu, jadinya muncul gejala berupa salah satunya itu gatal seperti itu nek nggih. Nah, sejauh ini apa yang mau ada yang nenek tanyain dulu? Apa sampun jelas? Sampun jelas. Nih, sampun jelas. Jadi Indah lanjutkan nek nggih. Jadi dari adanya gatal-gatal tersebut, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun mengatasi dari adanya gatal? Ya, jadi nenek juga sebelumnya sudah sempat bilang kalau nenek udah bisa mengatasi gatal itu dengan memberikan minyak, nek ya. Ya, jadi selain itu ada beberapa cara juga nenek yang bisa dilakukan untuk Jangan makan gitu. Iya, mencegah, benar. Mencegah. iya benar. Mengurangi lah. Iya benar. Mengurangi. Iya, jadi ada beberapa cara. Yang pertama, seperti apa yang nenek udah bilang ya, kita harus mencegah atau mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan gatal itu, nek ya. Misalkan jangan makan pindang, mengurangi ya. Iya, jangan ayam boiler, mengurangi misalkan jangan terlalu sering terkena debu. Kalau dingin misalkan pakai selimut supaya nggak kena dingin, hawa-hawa dingin yang bisa menyebabkan gatal, nek ya. Kemudian selain itu juga bisa dengan cara menghindari mandi berlebihan dengan menggunakan air hangat. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan mengurangi tetap menjaga konsumsi air, nek ya, supaya kulit itu tidak kering. Ya, supaya kulit itu masih tetap lembab dengan cara minum air minimal 6-8 gelas per hari. Kemudian yang ketiga itu juga bisa dengan tidak menggaruk. Nah, misalkan nenek udah gatal tuh diusahakan jangan digaruk, nek ya, supaya nanti nggak luka, karena nenek juga udah sempat bilang kalau malam-malam biasanya garuk, terus kadang hitam-hitam nih kan, nek nggih. Iya, jadi diusahakan jangan digaruk, nek ya, dikosot-kosot mantan nggih. Iya, jangan sampai digaruk pakai kuku, ya, biar nggak ada luka, nanti takutnya kena infeksi kayak kalau udah luka, nek ya. Selain itu juga bisa menggunakan jangan terlalu menggunakan pakaian yang ketat, nek ya, supaya nggak terlalu melempem gitu, biar nggak keringetan terus bisa jadi lembab, bisa juga menyebabkan gatal seperti itu, nek ya. Keringat juga penyebabnya. Iya benar, nek. Kemudian yang terakhir itu juga bisa dengan ya mengatur suhu. Misalkan nenek kayak ada, kalau dingin-dingin biasanya muncul gatal, jadi nenek bisa pakai selimut seperti itu, nek ya. Misalkan terlalu panas bisa pakai kipas seperti itu, nenek ya. Ya, jadi sampun, bagus nenek ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya dan Dewi jelaskan mengenai gatal-gatalnya. Nah, sejauh ini apa ada yang Mungkin ampun tidak begitulah. Oh, gatalnya udah nggak muncul. Karena dia mengurangi kebun. Makanan. Bagus. Apalagi pindang kan sama sekali. Oh iya, bagus nih kan, nggih. Jadi sebelumnya apakah tempe tahu gitu kan. Oh iya benar. Mantan. Sayur. Iya. Kita tahu. Iya. Tahu sayur harus. Iya, harus ikan. Sayur hijau. Iya. Kita makan yang hijau. Iya. Jadi sebelumnya apa ada yang mau nenek tanyain dulu tentang apa yang sudah Indah sama Dewi jelaskan tadi? Sampun. Jika cukup, selanjutnya saya kembalikan kepada Yoni untuk memandu lagi. Meskipun makasih Indah dan Dewi. Jadi sudah dijelaskan tadi mengenai apa sih itu gatal yang mungkin nenek rasakan, penyebabnya napi, cara penanganannya seperti apa. Sejauh ini sudah mengerti, nek? Ampun. Ampun, kalau gitu saya coba ingatkan kembali seperti itu dari nenek. Sejauh mana sih nenek sudah mengerti berarti, nek? Yang nenek pahami tadi dari penjelasan Dewi atau Indah, penyebab dari gatal itu apa aja sih, nek? Karena debu, karena makanan, karena udara. Oke. Bagus sekali, nek ya. Sudah benar itu tiga-tiganya yang nenek sampaikan benar sesuai dengan penjelasan dari Indah dan Dewi. Kemudian yang nenek ketahui tentang penanganannya atau cara mencegahnya apa aja? Cara mencegahnya jangan memakan makanan yang begitu. Iya benar. Terus apa lagi? Kalau udara dingin ya, harus pakai selimut. Iya benar. Mandi pakai air panas. Iya. Terus ada lagi nggak? Gimana? Udah. Pakaian Kayak terlalu diganti. jangan pakai pakaian yang ketat. Pakai Harus pakaian sering yang diganti lah pakaian juga kan. Iya. Karena mempengaruhi sama ketelun. Iya. Kan bisa juga gatal. Iya. Ya juga. Iya. Pun
Benar apa yang nenek jawab tadi sesuai dengan penjelasan dari Dewi dan Indah. Kami simpulkan bahwa nenek sudah memahami apa yang harus nenek lakukan jika misalnya nanti merasa gatal. Jadi yang penting nenek sudah tahu apa sih yang menyebabkan gatal itu pada diri nenek. Misalnya entah karena makanan atau karena debu. Jadi setidaknya nenek bisa mengurangi atau menghindari gitu, Nek ya. Sampun. Jadi sebelum kita akhiri, nenek ada yang mau ditanyakan lagi atau Uti mungkin? Cukup sampun. Terima kasih banyak Nek karena sudah. Terima kasih. Kita juga sangat berterima kasih Nenek sudah sangat kooperatif Nek.